Setelah mengaku menjadi korban dalam dugaan kasus penipuan berkedok rental mobil bersama mitranya yang bernama Stefanus, kini sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari aktris cantik Jessica Iskandar yang mana dirinya baru-baru ini memposting sebuah foto yang memperlihatkan sang ayah yang sedang terbaring lemah di salah satu rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkannya, gadis yang akrab disapa Jedar itu pun mengungkapkan jika sang ayah jatuh sakit lantaran mengetahui jika sang anak telah tertipu 10 miliar rupiah. Sakit hati sekali mendengar kabar papa masuk rumah sakit karena memikirkan putrinya tertipu uang 10M. Ya Tuhan, tolong jaga papa. Jangan biarkan musibah ini menjadi bebannya. Aku ingin papa bisa sehat dan bahagia di hari tuanya. Kuatkan hati kami sekeluarga ya Tuhan. Teman-teman bantu doa ya. Terima kasih. Tulis Jedar melalui postingan dalam akun Instagram pribadinya. Bersamaan dengan hal itu pula, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kini justru malah mendapatkan peringatan berupa somasi dari pihak kuasa hukum Stefanus yang menyebutkan bahwa Jedar dan Vincent telah melempar tuduhan terhadap kliennya. Lantas, seperti apakah penjelasan Togar Situmorang selaku kuasa hukum dari Stefanus mengenai somasi yang dibuat untuk Jessica Iskandar tersebut? Nah, waktu kita dengar klien kami dilapor, dan kami sudah jelaskan kami sangat-sangat kaget karena laporan tersebut sifatnya dadakan. Tidak ada surat klarifikasi, tanpa somasi 1, tanpa somasi 2. Nah, secara langsung pada tanggal 14 Juli 2022 melalui press conference yang dimana di situ meliput ada media online, media televisi. Terkait permasalahan itu pun juga kami telah mengirimkan surat untuk pemberitahuan somasi ya. Kami juga sudah mengirimkan untuk Jessica Iskandar sama Bapak Vincent Verhaeghe terkait adanya press conference tanggal 14 Juli tahun 2022 itu. Press conference tersebut secara terang disebutkan nama klien kami lengkap. Lalu disebutkan langsung bahwa klien kami menipu. Dan dijelaskan juga di situ kerugian dibilang 9,8 miliar. Dengan disebutkan juga ada 11 jenis mobil. Nah, ini semua kan kami minta pertanggungjawaban pada saat peristiwa press conference tersebut. Apakah itu sesuai aturan hukum atau tidak? Ini yang mau ajukan kepada pihak Jessica Iskandar ataupun di pihak Bapak Vincent. Makanya ini dari awal pun saya sudah sebutkan kami akan mensomasi. Nah, ini sudah kami siapkan suratnya dan sudah kami kirimkan sesuai alamat yang tertulis. Jeda waktu dari tanggal 14 Juli 2022 sampai saat ini tidak ada ruang yang kami inginkan, itu datang secara konkret, ketemu kita, duduk secara konkret, kita musyawarah, kita cari solusi yang terbaik, tapi sampai tidak ada. Jadi kami anggap proses itu kan masih berjalan. Nah, supaya adanya satu kepastian, makanya dari awal pertama adanya press conference itu kan saya sudah keberatan. Nah, per hari ini, sore hari ini, kami telah kirimkan layangan surat somasi. Nah, setelah somasi itu tidak direspon atau diabaikan, maka kami akan melakukan tindakan hukum, baik itu pidana, tidak terbatas, juga memasukkan gugatan keperdataan. Karena kenapa? Dengan adanya press conference tersebut, dengan menyebut kata-kata klien kami sebagai penipu, kabur, membawa kerugian mobil 11 unit, bahkan nilai uang 9,8 miliar. Nah, ini kan nilai yang fantastik ya, yang nggak main-main ya. Nah, itu yang kami akan uji. Apa betul itu seperti itu? Kalau tidak kan jelas itu perbuatan melawan hukum. Nah, sudah pasti dan kami sudah memberitakan kami untuk segera mengambil langkah-langkah hukum. Karena jelas klien kami tanpa ada satu putusan dari pengadilan yang ingkrah sudah dicemarkan nama baiknya.
sudah dikatakan sebagai seorang penipu. Apalagi ini sudah disiarkan melalui media televisi, media online, bahkan di IG si Jessica Iskandar sendiri ataupun yang lain-lainnya. Bahkan ada netizen yang malah melebar kemana-mana, malah betul-betul bahkan menghakimi sebelum ada putusan hakim. Bahkan ada kata-kata DPO. Ini kan sangat menyakitkan. Merasa difitnah serta dicemarkan nama baiknya usai disebut penipu oleh Jessica Iskandar, pihak kuasa hukum dari Stefanus pun akhirnya turut membongkar sebuah fakta baru guna meluruskan tudingan yang disangkakan terhadap kliennya, yang dimana hingga saat ini terus diberitakan tentang keberadaan sang klien yang dituding telah melarikan diri dari permasalahan penipuan yang dilaporkan Jedar dan Vincent. Ya, jadi sekitar kalau jelas pastinya kan ada di HP saya, di mana pihak klien kami Stefanus mengirimkan informasi telah menerima telepon dari seseorang bernama Vincent. Kalau nggak salah tuh hari apa ada di HP saya itu hari Seninan lah kalau nggak salah ya. Nah itu dinyatakan bahwa ada keinginan damai. Nah damai ini kan kita ingin formulasi yang lengkap. Damai dalam arti kata apakah pengembalian secara total keseluruhan atau bagaimana? Apakah yang dimintakan jumlah uang? Sementara kalau uang kan dari awal kita sudah sebut itu akumulasi, tidak langsung diterima sama klien kami. Dan kalaupun tentang kendaraan ini kan spesifikasinya harus jelas. Lalu bukti-bukti kepemilikan dari kendaraan itu juga kan harus jelas. Apakah betul milik langsung atas nama si korban Ibu Jessica ataupun Pak Vincent, atau atas nama siapa? Kok bisa dikatakan bahwa itu milik daripada saudara Jessica Iskandar sendiri? Sementara informasi dari klien kami, mobil tersebut di luar dua ya, yang Alphard B7 Jessica Jedar sama Mini Cooper itu memang murni miliknya Jessica Iskandar. Nah, yang sisa yang lain lagi itu sama-sama mereka patungan. 11 unit mobil. Nah, 11 unit mobil ini kan kemarin ada sebutan Hummer. Dibilang miliknya Jedar. Lalu Mercy, lalu apalagi ada beberapa Alphard atau ada Porsche ada jenis mobil Porsche. Nah, ini kita mau spesifikasinya. STNK-nya nama siapa, BPKB nama siapa, lalu nopolnya bagaimana. Ini kami kan minta semua spesifikasi biar semua bisa transparan. Dan kalau memang itu milik Ibu J ataupun Bapak Vincent, itu bagaimana perolehannya, kami kan minta itu semua. Tapi intinya kalau memang ada peluang kita damai, kenapa tidak? Nah, di sini kita niat juga bahwa tunjukkan itikat baik daripada pihak pelapor duduk dengan kami sebagai orang yang dilaporkan, supaya kita dapat formulasi itu. Dengan adanya seperti ini, otomatis merosot sekali dalam usahanya. Dan dia itu sampai saat ini juga masih berusaha untuk mengumpulkan uang-uang untuk menyelesaikan dengan pihak Jessica Iskandar. Kalau Mini Cooper kita kembalikan Mini Coopernya. Kalau dibilang kan kemarin ada kerugian $30.000. Menurut klien kami bukan $3.000, tapi $2.000, $20.000. Kami kembalikan $2.000. Betul, kami kembalikan $20.000 itu. Nah, ini yang makanya formulasi semacam kayak gini, kita pengen ketemu, kita pengen duduk. Betul enggak ada yang namanya klien kami melakukan diduga penipuan? Ada enggak buktinya? Kalau tidak kan setiap hak warga negara untuk melaporkan ini kepada pihak aparatur hukum. Makanya kan selalu dari awal kita inginkan agar permasalahan ini kita selesaikan dengan baik, dengan kepala dingin.